Ya, shalom, shalom, soteria, soteria, puji Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Bejana dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry, saya singkat HDM. Saudara, 21 tahun sudah saya lampaui saudara, pelayanan ini. Hari Rabu yang lalu saya sudah menyampaikan 21 tahun HDM. Ya. Dan ini masuk bulan September. Kalau Tuhan perkenan, saya boleh melanjutkan ke 22 saudara. Ya. Ini Rabu pertama bulan September, 22 tahun. Ya. Masuk 22 tahun Healing and Deliverance Ministry. Semua kemurahan Tuhan, jadilah kehendak-Mu Bapa. Hamba menyerahkan kepadamu. Saudara-saudara, puji Tuhan saudara, ya, saya dalam rangka khotbah tema saya adalah bingkai besarnya adalah firman, doa, dan pengurapan. Tapi ada subtemanya saudara, ya. Saya membaca satu ayat ini saudara, sedikit aja, ya. Itu terdapat di dalam 1 Yohanes, ya. 1 Yohanes pasal 5, saya mau baca ayat yang ke-4 dan ke-5. Ini saja. Tetapi di sana jelas saudara, ya, kalau mulai dari ayat 1, perikop ini kan temanya adalah iman mengalahkan dunia. Ini tema saya saudara. Ya, iman mengalahkan dunia, tapi saya tidak membaca semua. Saudara sudah bisa membaca mulai dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, dan 5. Tapi saya mau baca 4 dan 5. 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes 5, ayat 4 dan 5. Demikian saudara-saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Sebab semua yang lahir dari Allah, ya, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Ingat baik-baik, ya, iman mengalahkan dunia. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Yesus itu Tuhan kita, anak Allah. Ya, firman sudah menjadi manusia di dalam Yesus. Allah sendiri yang menjadi manusia dalam Yesus. Yesus sasaran iman kita saudara. Firman Allah dengan jelas kalau saudara membaca 1 Petrus 1 ayat 9. Sasaran dan tujuan iman kita adalah keselamatan kekal untuk jiwa kita, untuk roh kita. Tubuh daging ini tidak mewarisi apa-apa, darah daging tidak mewarisi apa-apa. Tapi jiwa roh kita saudara, roh yang ada di dalam diri saudara dan saya ini yang hidup, yang akan mewarisi yang namanya kerajaan surga. Kalau semua nanti Tuhan itu akan menyempurnakan semua dengan tubuh kemuliaan kita, saudara-saudara. Itu urusannya Tuhan, saudara. Tapi sekarang saudara-saudara, tema saya adalah iman yang mengalahkan dunia. Kenapa kita harus bicara mengenai iman? Semua gereja bicara mengenai iman. Ini benar-benar loh saudara. Ya, benar-benar kita harus yang pertama adalah iman. Kepada siapa? Yaitu iman itu adalah kepercayaan kita. Ya, kepada siapa kita pertaruhkan saudara-saudara. Ya, saya bilang kepada Tuhan Yesus dan sekarang ini terus diselidiki benar-benar enggak. Hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, orang bisa masuk di dalam kerajaannya kekal, di dalam surga. Keselamatan kekal. Benar enggak itu saudara? Itu diselidiki terus, dibuat perbincangan, perbantahan dan lain sebagainya. Saya nggak mau perbantahan apa-apa, mau pakai teori-teori, pakai buku-buku, pakai apa ya?
yang ada di Alkitab terus dijabarkan macam-macam. Saya tidak, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mengiring Yesus sejak anak-anak menjadi sekolah minggu sampai sekarang, saudara. Dan itu terus bertumbuh sampai sekarang, ya. Dan sebelum saya melayani HDM, saya diteguhkan lagi dengan lawatan Tuhan, berjumpa saya dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan dia mengatakan, salah satunya ketika saya berbincang-bincang, saya diangkat masuk di dalam kerajaannya. Dan saya bertanya, siapa Tuhan? Siapa yang akan menempati kerajaanmu ini? Apa yang dijawab Tuhan sudah sering saya sampaikan, tapi saya mau sampaikan lagi. Tak jemu-jemu saya menyampaikan, karena itu masih terus dipakai berdebatan. Tapi saya sudah punya pendapat sendiri, karena datang daripada Dia. Dan Yesus Tuhan yang melawat saya itu, Dia berkata, barang siapa, semua saja yang percaya dan setia kepadaku sampai mati, masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Jelas, saudara. Udah saya, saudara, nggak mau taat lagi, saudara. Terserah mereka mau bilang apa. Tapi saya sudah melihat dengan mata jasmani, dengan mendengar dengan jasmani apa yang Tuhan sampaikan. Bukan, maaf saya harus katakan, agama ini, kepercayaan itu. Tetapi Tuhan mengatakan pribadinya. Hanya Yesus Tuhan yang kita katakan tadi, katakan anak Allah. Ya, yang percaya kepada Dia mengalahkan dunia. Kenapa kok harus dikatakan mengalahkan dunia? Saudara dan saya kan masih hidup dalam dunia. Hati-hati, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, kalau saudara membaca di dalam 1 Yohanes 5, ya, ayat 19b dikatakan bahwa seluruh dunia loh ya, saya katakan seluruh dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Siapa si jahat? Iblis. Firman Allah Tuhan jelas, banyak ayat mengatakan juga, hati-hati, waspada, sadarlah, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa lapar. Siapa yang teledor, terlena, yang bebal sekali itu loh, dapat ditelannya. Dikatakan musuhmu bukan darah dan daging, tetapi adalah pemerintah, penguasa, dan roh-roh jahat di udara. Pemerintahan iblis, saudara. Di udara, masuk dalam dunia ini. Dia berkuasa. Ini loh saudara-saudara. Bagaimana engkau dapat mengalahkan dunia ini? Ini dunia sudah di bawah kuasanya. Beberapa tahun yang lampau, saudara. Sebelum pandemi ya. Dan sering saya katakan, Roh Kudus berpesan. Roh Kudus, saya selalu dengan Roh Kudus, saudara. Saya selalu berhubungan dan saya berusaha untuk intim, akrab, benar-benar. Karena Dia sudah diam di dalam diri kita loh, saudara. Ya, di mana? Di hati. Di hati ada roh kita. Terus ada roh Tuhan, menyatu menjadi satu. Dia itu loh. Kita harus bisa akrab, bisa ngomong-ngomong kalau saya. Kongko berbicara, enak begitulah ya. Wah, tidak macam-macam lah saya. Begitu aja, begitu saya di HDM, wah, saya banyak diajari. Tidak ada manusia. Saya tidak punya guru dunia ini, saudara, mengajar saya mengenai healing and deliverance ministry, kecuali Dia maha guru saya, yaitu Roh Kudus. Itu loh sang Parakletos ya. Dikatakan seorang penolong yang lain setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Bapa memberikan itu di dalam namanya. Nama Tuhan Yesus penolong itu hadir. Penolong yang lain yang dikatakan roh kebenaran. Dia roh penghibur. Yaitulah Roh Kudus, sang Parakletos, saudara. Haleluya, ini saudara, Dia berbicara terus kepada saya. Sebelum pandemi terjadi, benar kan?
sudah menyampaikan itu. Warningnya akan ada virus yang belum ada vaksinnya. Terjadilah yang namanya COVID-19. Pandemi itu sudah berapa tahun? HDM terus jalan. Haleluya. Ini saudara-saudara. Nah, di situ Roh Kudus berbicara, memberi pesan kepada kita pada waktu itu melalui HDM yang mengatakan bahwa iman kita ini loh, yang saudara dan saya sudah miliki iman ini dikatakan harus kuat. Pertama, iman harus kuat, iman harus sehat, iman harus teruji. Ada 3 saudara, kuat, sehat dan teruji. Untuk apa? Mengalahkan dunia. Butuh iman ini saudara. Ya, kalau kita punya iman kuat, oh saudara-saudara, bagaimana saudara bisa memiliki iman yang kuat? Makanya saya katakan, Roh Kudus juga pernah mengajarkan kepada kita, kepada saudara dan saya, yaitu iman mandiri. Harus memiliki iman seperti ini. Tidak ada saudara-saudara, hati-hati loh saya berbicara. Jadi jangan sembrono ya, kita kalau tidak punya iman mandiri, habis kita. Kenapa? Dunia musuh kita. Dunia sudah di bawah pengaruh kuasa si jahat, iblis. Kalau dan saudara dan saya masih di dunia, dan ini kita sedang menuju dalam perjalanan, sedang berlayar. Dan firman Tuhan wanti-wanti ketika kita berlayar, ada topan, ada badai, tiba-tiba sampai murid-muridnya Yesus pada waktu itu berteriak-teriak karena mau tenggelam kapalnya. Wah, kalau tenggelam celaka. Padahal ada Yesus. Apa dia katakan, guru, Tuhan, kita binasa. Kenapa? Itu loh gelombang badai. Pergumulan hidup hari-hari ini kan tidak semakin mudah. Makin kesini makin susah, makin sukar firman Tuhan mengatakan gitu. Dan ini terjadi. Makanya itu jauh-jauh hari Roh Kudus sudah berpesan supaya iman saya dan saudara kuat. Tidak diombang-ambingkan ketika badai itu datang. Harus kuat. Harus kuat. Harus sehat. Harus teruji. Ini berkaitan semua saudara. Kuat, sehat, dan teruji. Pertama adalah kuat. Menghadapi pergumulan-pergumulan dalam dunia ini. Kuat berbicara tentang punya kuasa. Saudara kalau mau sampai di dalam kerajaan surga, saya katakan harus punya iman mandiri. Salah satunya adalah kuat. Ada kuasa. Kuasa itu Roh Kudus. Ini Roh Bapa sendiri yang turun. Memenuhi saya dan saudara sudah menyatu. Membuat saudara dan saya menjadi kuat. Menghadapi apa saja. Tidak mudah loh saudara. Tapi ada dia. Hari saya mengatakan merdeka dari ketakutan. Merdeka dari jerat iblis. Ada dia. Ada Tuhan. Tuhan mengatakan jangan takut. Ini aku, Tuhan. Tuhan Yesus. Ini saudara-saudara. Benar-benar kuat. Ya. Menghadapi segala kesukaran, kesulitan, segala macam hal yang ada di dalam dunia ini. Di balik itu ada yang namanya si jahat. Karena dunia ini dikatakan sudah di bawah kuasanya, saudara. Bagaimana kalau saudara tidak kuat imanmu? Iblis ini sekarang sedang menampi iman anak-anak Tuhan. Supaya mereka terkena jeratnya. Ditampi, saudara. Ya, nampi tahu ya. Tuhan Yesus bukan nampi. Nampi ini kalau dulu zaman dulu, kalau
Orang-orang sekarang jarang ya nampi begini ya. Itu kalau nampi gini kan atas ya, terus sekami kan terbang, yang ringan terbang ketiup angin, jadi berasnya yang jatuh. Jadi sama seperti itu. Gampang saja saudara, enteng. Ini saudara-saudara, iman yang kuat. Iman yang benar-benar memiliki kekuatan daripada Tuhan. Roh Kudus. Ya, tempoh hari sudah berhubungan terus harta rohani dalam bejana tanah liat, saudara. Ya, itu kan kekuatan Allah. Kuat. Tidak peduli usia berapa. Seperti Abraham, semakin tua usianya, tapi imannya semakin kuat. Fisiknya lemah, kita bisa semakin usia karena alami ya, fisik bisa lemah. Saya sudah katakan, tapi iman kita harus semakin kokoh, teguh, kuat. Ini saudara-saudara. Yang kedua adalah imannya harus sehat. Tempoh hari saya sudah mengajar saudara mengenai hati-hati dengan okultisme. Iman sehat berlawanan dengan iman yang punya sakit-sakitan saudara. Karena yaitu kemasukan pengajaran yang namanya okultisme. Iman yang sehat itu tidak terpengaruh dengan pengajaran siapa saudara. Saya bicara hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi sudah saya sampaikan. Saya tidak terpengaruh dengan mana-mana saudara. Karena saya sudah bertemu. Dan dia sendiri. Bukan saja tercatat di Alkitab. Tapi dia, mulutnya dia. Dan apa yang disampaikan oleh rohnya Roh Kudus selalu tepat. Di dalam pelayanan saya hadir. Saya tidak mencontoh ke sana kemari saudara, tapi saya mencontoh yaitu Roh Kudus. Dialah ya yang selalu mengingatkan kepada saya dan saudara tentang firman Tuhan. Itu Roh Kudus. Selain memberi kekuatan dan kuasa, dia selalu mengingatkan tentang firman-Nya. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Jangan keluar dari firman Tuhan. Yesus Kristus dicampur adukan dengan yang lain-lain. Dan dia mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus. Roh kebenaran itu. Haleluya saudara-saudara. Terus saudara-saudara. Bagaimana iman yang sehat ini? Iman ini tidak sakit-sakitan. Tidak terpengaruh dengan pengajaran ini, pengajaran itu yang berbeda. Kadangkala serupa tetapi tidak sama. Hati-hati saudara-saudara. Iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Bisa menyamar sebagai Yesus. Hati-hati saudara. Dan saya terus kita masih dalam dunia. Saya akan dunia sudah dibawah kuasa si jahat. Dia bekerja luar biasa dan kita harus punya iman seperti ini, iman mandiri. Harus saudara kita tidak bisa borongan. Kita nanti di dalam kerajaan surga sendiri demi sendiri, satu demi satu, suami istri sendiri, anak-anak, orang tua, siapa saja harus sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan imannya kepada Yesus Tuhan. Maka itu saudara punya iman mandiri, saya katakan harus kuat. Ada kekuatan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus selalu mengingatkan firman Tuhan. Ya, mengajarkan kita, membimbing kita. Jangan mencari pembimbing siapa? Manusia. Maaf saudara, termasuk saya. Saya bisa menasihati, mengajar firman Tuhan. Tapi untuk membimbing benar-benar masuk di dalam sana hanya satu pembimbing, yaitu Roh Kudus. Yang masuk dalam kerajaan surga. Karena Roh Kudus selalu mengingatkan akan firman Tuhan. Mengajarkan segala sesuatu. Ini loh saudara-saudara. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang kuat. Ada Roh Kudus. Kedua adalah iman yang sehat. Tidak terombang-ambing oleh pengajaran sini, pengajaran sana. Apalagi masuk dalam okultisme. Begitu banyak pengajaran-pengajaran sekarang saudara. Zaman semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit dan semakin sukar. Sampai klimaksnya nanti saudara. Kedua adalah iman yang teruji. Iman yang teruji tidak kena iming-iming dunia. Dunia ini penuh dengan iming-iming. Banyak macam saudara, hati-hati. Salah satunya adalah uang. Diiming-imingi uang.
supaya keluar dari hadirat Tuhan, dari pelajarannya Tuhan Yesus. Keluar, dicampur-campur ndak karu-karuan saudara. Pokoknya baik, ya pokoknya baik. Tapi yang baik belum tentu dikiranya jalannya lurus. Masuk jurang saudara. Hati-hati saudara. Iman yang kuat, iman teruji benar-benar saudara. Iman sehat, iman teruji. Ini saudara, jangan kena iming-iming saudara. Bisa apa saja. Ya, saya dulu pernah melayani seorang pemuda saudara. Dia aktif lah ya, melayani PBK waktu itu. Dia datang kepada saya, dia anak orang yang kurang mampu, dia pinter. Ya, dia bicara dengan saya bahwa dia mau meneruskan kuliahnya. Dia ngelamar di ITB, saudara, Bandung ya. Dia cerita orang tua tidak punya untuk meneruskan itu, tidak punya uang, saudara. Nah, dia cerita dia ditawari saudara dari papanya, ditawari dia mau membiayai, tapi dengan syarat jangan ke gereja hari Minggu. Dan orang itu saya tidak mau, Om. Saya tetap kepada Tuhan saya, Tuhan Yesus. Dan saya tahu dia diterima di ITB dengan beasiswa. Haleluya, dia selesai saudara. Puji Tuhan. Ini terjadi saudara. Iming-iming. Ya, salah satunya banyaklah iming-iming. Saya pernah diiming-imingi saudara. Ya, ada yang begitu berkembang maju saudara. Ya, ngertilah. Ada yang mengimingi saya. Ya, saya diberi ya fasilitas yang baik, lebih baik daripada gereja saya. Ya, masuk dia dengan iming-iming saudara. Fasilitas yang lebih wah, rumah, mobil maupun tiap bulannya, berkat tiap bulan. Ini saudara-saudara. Tapi puji Tuhan saya tetap di Semarang dan tetap di dalam gereja ini. Gereja Isa Al-Masih Pringgading. Sampai saya katakan Tuhan, biarlah semua kehendak-Mu jadi. Ingat, ada iming-iming untuk dunia ini bagi siapa saja, tapi dengan jalan keluar dari apa kehendaknya dia. Kita kalau berjalan dalam kehendaknya Tuhan saja, orang katakan mau belajar, kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi. Ya, nanti kalau kehendak Tuhan yang jadi tidak cocok dengan kehendak kita, mutung. Lah coba, hati-hati saudara kata-kata itu ya, sering saya dengar itu. Di mimbar maupun orang per orang, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup saya atau apalah. Nah, tapi nanti kalau dia kan mesti punya kehendak sendiri. Kalau tidak cocok, tidak mau. Saudara. Hati-hati saudara ini ya, kita mau belajar. Iman yang mengalahkan dunia jelas, kita harus punya iman mandiri kita harus punya. Iman yang kuat. Iman yang sehat. Iman yang teruji. Haleluya. Mari saudara-saudara, perhatikan betul-betul. Kita ingin terus belajar. Tuntunannya. Roh Kudus saja. Kenapa? Apa ada firman? Roh Kudus itu loh yang selalu mengingatkan firman Tuhan kepada kita, saudara. Seringkali kita lupa kan. Ini dunia sudah dibawa kuasa si jahat. Dia bekerja. Kalau saya ngomong luar biasa loh. Hebat loh. Tapi kita punya iman yang kuat, punya iman yang sehat, iman yang teruji, mengalahkan itu semua. Dikatakan mengalahkan dunia, iman seperti ini. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jelas. Tapi dalam implementasinya, saudara, kita harus punya yang saya katakan, sesuai pesan daripada Roh Kudus. Supaya iman saya dan saudara kuat. Iman saudara dan saya sehat. Iman saudara dan saya teruji. Tidak mudah diiming-imingi oleh apapun. Apalagi dunia ini nikmat saudara. Ya, penuh dengan segala macam iming-iming saudara. Hati-hati. Ya, mari. Siapa yang membutuhkan supaya Roh Kudus mengurapi saudara. Memberikan kekuatan. Iman yang sehat. Iman yang kuat. Iman yang teruji. Roh Kudus semua itu bekerja,
memampukan saya dan saudara, pakai urapan, dimampukan, dan saudara goal sampai garis finish. Haleluya. Mari, saya menggunakan pengurapan ya. Mana yang punya minyak yang belum dikuduskan, ya, mari saya mau kuduskan ya, minyak tanpa alkohol ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada minyak yang belum dikuduskan. Dari tempat ini saya mau kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya minyak menjadi kudus dan Roh Kudus akan bekerja. Pakai saudara, saya sudah pakai ya di rumah ya. Urapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi semua. Apa kebutuhanmu? Ya, tadi yang saya sampaikan, atau ada kebutuhan yang lain, baik dalam hidup rumah tangga keluargamu, baik dalam kesehatanmu, baik di dalam pekerjaanmu. Bapak, hamba serahkan mereka. Hembusi Roh Kudus. Mereka sudah mengkayak pengurapan, Roh-Mu bekerja atas mereka. Dan ketika Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja akan mendatangkan iman yang kuat. Iman yang penuh dengan Roh-Mu Tuhan. Iman yang sehat. Iman yang tidak terambing-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Iman yang teruji, tidak terpengaruh dengan iming-iming yang dunia ini berikan. Karena si jahat Tuhan, iblis itu sudah berkuasa atas dunia ini. Dan kita punya Tuhan, ada Roh Kudus yang memampukan Tuhan. Hembuskan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan iman mandiri seperti ini. Supaya mereka Tuhan nanti boleh benar-benar satu demi satu punya iman yang mengalahkan dunia. Iman yang kuat, iman yang sehat, iman yang teruji. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan nembusi keluarga-keluarga rumah tangga. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari perpecahan. Dialah Roh-Mu Tuhan. Roh kerukunan itu mengalir kepada mereka, menjamah mereka. Kalau ada yang terpengaruh dengan yang jahat oleh dunia ini, dalam nama Tuhan Yesus dari tempat ini, saya patahkan kekuatan jahat itu, keluar daripadanya. Dan Roh Kudus sekarang yang bekerja. Memiliki iman yang benar-benar kuat. Benar memiliki iman yang kuat Tuhan. Hembusi rumah tangga keluarganya. Hembusi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Suami, istri, anak-anak dengan orang tua, semuanya penuh dengan iman yang kuat. Mereka boleh dilepaskan daripada si jahat itu. Haleluya, demikian juga Tuhan. Kalau ada yang sakit, ya, sakit apapun juga, hembusi dari sini. Berembuslah Roh Kudus, melawan menjamah mereka dengan iman yang mengalahkan dunia ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit apapun itu dari tempat ini, saya patahkan kekuatannya dan kuperintahkan segala penyakit itu keluar daripadamu, dijamah oleh Roh Kudus, sembuh, pulih, pulih. Haleluya, puji Tuhan. Demikian juga Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apapun Tuhan, mereka sekarang mengalami kesulitan dalam keuangan, pekerjaan, bisnis. Ada hutang piutang, ada aset yang belum terjual. Roh Kudus, Engkaulah yang bekerja sekarang ini, akan mendatangkan keajaiban mujizat yang luar biasa. Dan Engkau akan memberkati, dan Engkau akan turut bekerja, memberi jalan keluar, solusi yang baik. Dan semua akan menjadi baik. Berkat Tuhan turun atasmu, atas pekerjaanmu, atas bisnismu. Baik yang bekerja sendiri ikut orang, ataupun yang ada hutang piutang atau masalah dengan aset-aset yang mau dijual. Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu menjadi baik. Dan Engkau bekerja Roh Kudus, memberi iman yang mengalahkan dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh-Mu bekerja. Dan banyak hal lagi Tuhan, masalah-masalah mereka, beban berat letih lesu Tuhan, tolong mereka, beri kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Hembusi mereka demi nama Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja. Terima kasih, urapan ini hamba terus Tuhan, untuk terus sesuai kehendak-Mu menuju 22 tahun Healing and Deliverance Ministry. Ini pelayanan Tuhan sekarang lewat YouTube, tapi ini pelayanan yang melampaui batas. Karena pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan yang melampaui batas, sampai kemana-mana. Hembusan-Mu seperti udara yang berhembus mengalir, memenuhi mereka. Haleluya, puji Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berkembuslah, bekerjalah, memberkati kami semua. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, demi nama
Tuhan Yesus Kristus. Soteria, soteria. Puji Tuhan. Sampai berjumpa ya dalam kesempatan lagi Rabu yang akan datang. Amin. Tuhan memberkati.